Jenazah pendaki Gunung Saing, Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal, Bondowoso, Jawa Timur berhasil ditemukan setelah 4 hari operasi SAR adalah Jangkar, Syamsuddin, Duha, dan Pai. Mereka merupakan personil yang pertama kali turun ke jurang sedalam ratusan meter. Jangkar menceritakan di jarak 70 meter dirinya menemukan topi warna putih milik survivor. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Jatim Timur, Sinka Ari Pangestu. Rekan Sinka, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Alinda. Benar sekali, operasi SAR pencarian jenazah pendaki Gunung Saing di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal, Bondowoso, ini telah selesai dilaksanakan pada 4 Mei 2025 lalu. Namun, seperti kita ketahui bersama, dalam berbagai pemberitaan yang sudah kita tayangkan, ada banyak pihak yang turut terlibat mencari keberadaan Fahrul Hidayatullah alias Baim selama proses pencarian 4 hari tersebut. Namun memang masih lekat diingatan masyarakat bahwasanya proses evakuasi ini sangat tidak mudah karena medan yang curam dan juga sempit serta masih harus mencari di kedalaman jurang sekitar 150 meter dari titik jatuh. Dan memang dalam berbagai video yang kami terima secara langsung dari BPBD, tim Basarnas dan juga sejumlah pihak, proses pencarian memang sangat bisa kita katakan sangat mengerikan sekali ya. Dan memang banyak yang bertanya-tanya siapakah orang-orang yang berani turun menyusuri maksud kami menyusuri jurang yang cukup curam tersebut. Nah, kemarin saya secara pribadi tribunjatimtimur.com ini bertemu dengan 3 orang yang memang pertama kali menemukan survivor atau korban di titik jatuh, yaitu adalah ada Jangkar, ada Samsudin Duha, dan juga ada Pai. Mereka ini merupakan personil yang pertama kali turun ke jurang sedalam seratusan meter. Mereka menceritakan kepada kami menggunakan seutas tali karmantel, turun dengan menggunakan metode rappelling, kemudian melakukan orientasi dan pencarian secara kasat mata. Di mana dari cerita Jangkar kepada saya kemarin, formasi turunnya itu adalah Jangkar berada di paling depan, kemudian ada di posisi kedua ada Samsudin, alias kita kenal sebagai Nyong, kemudian yang di posisi ketiga ada Pai. Ini ketiganya terus melakukan observasi ke setiap sudut tebing. Hingga pada akhirnya di jarak 70 meter, ini Jangkar menemukan topi berwarna putih milik survivor, dan 10 meter kemudian kembali menemukan sepatu yang disebut milik survivor, meskipun yang ditemukan pada saat itu hanya sebelah. Dan dari temuan-temuan inilah Jangkar dan juga Nyong serta Pai semakin yakin keberadaan dari jenazah Baim atau Fahrul Hidayatullah. Dan dari situ kemudian Jangkar menceritakan karena kelelahan, Jangkar kemudian meminta anggotanya Samsudin Duha atau yang akrab dipanggil dengan Nyong ini untuk melanjutkan observasi ke bawah. Dan ketika turun 1 meter dari lokasi penemuan sepatu dan juga topi tersebut, kemudian ditemukanlah jasad dari Fahrul Hidayatullah alias Baim. Dan setelah penemuan inilah, kemudian Nyong dan juga Pai kembali ke, maksud kami Nyong dan juga Pai menuju ke posisi jenazah dan melantunkan azan saat pertama kali menemukan korban. Begitu ya. Keduanya lantas merawat jenazah korban dan memasukkan jenazah korban ini ke kantong jenazah yang memang sudah disiapkan oleh mereka. Dan cerita ini cukup mengharukan karena banyak sekali orang yang bertanya-tanya siapa yang berani turun ke jurang 150 meter ini dengan posisi yang sangat sempit dan mengerikan sekali. Dan ini dia gambaran dari video-video yang kami terima langsung dari Nyong ataupun Jangkar dan juga Pai saat proses evakuasi korban Fahrul Hidayatullah alias Baim yang jatuh di Gunung Saeng di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso pada 1 Mei 2025 lalu. Demikian Alinda, laporan langsung saya dari Kabupaten Bondowoso kembali ke studio. Terima kasih laporan Sinca Ari Pangestu untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, Tribuners berikut wawancara wartawan bersama Jangkar, Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APGI Bondowoso. Berikut tayangannya. Kita melihat dari pergerakan pelatih saya ya, saat menemukan jenazah itu
melantunkan azan. Sebelumnya kalau sebelum melantunkan azan itu saat menemukan ceceran atau jenazah itu tandanya adalah peluit 3. Peluitnya 3 kali menemukan ceceran. Jadi saat temuan topi saya peluit 3 kali, kemudian sepatu peluit 3 kali, jenazah peluit 3 kali, kemudian saya suruh lantunkan azan di situasi itu. Oke, artinya jenazah ditemukan secara utuh ketika azan itu ya? Ditemukan secara utuh. Mas itu luka ya? Kena apa itu Mas kemarin pada saat? Lukanya itu analisa saya benturan Mbak, karena di lereng sana itu di punggungan dan bukan lereng, lembahannya itu tebing, ada 5 tebing. Jadi lemparan dari survivor ke bawah itu bisa terbentur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.